Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Livina Ramadhani, BP 2010-62-2019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi jantan. Bagian organ reproduksi jantan terdiri dari yang pertama yaitu gonad atau testes, berfungsi sebagai penghasil sel benih jantan atau spermatozoa dan sebagai penghasil hormon jantan androgen dan testosteron. Yang kedua yaitu saluran dan kelenjar. Yang saluran terdiri dari saluran epididymis yang berfungsi sebagai alat transportasi, sebagai konsentrasi, dan sebagai tempat pematangan spermatozoa. Dan selanjutnya kelenjar yang terdiri dari vesicularis, prostata, dan pauper. Yang ketiga yaitu organ reproduksi bagian luar yang terdiri dari penis yang berfungsi mengeluarkan semen dan urin, dan alat pelindung terdiri dari skrotum dan preputeum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi betina. Bagian organ reproduksi betina terdiri dari yang pertama yaitu gonad atau ovarium yang berfungsi sebagai penghasil ovum atau sel telur dan menghasilkan hormon reproduksi. Yang kedua ada saluran reproduksi betina yang terdiri dari oviduk atau tuba falopi, yaitu berfungsi menerima telur yang diovulasi oleh ovarium dan menerima spermatozoa dari uterus. Bagian selanjutnya yaitu uterus, terdiri dari satu korpus dan dua kornema yang berfungsi mendewasakan spermatozoa dengan cairan yang dihasilkan pada waktu estrus dan untuk pertumbuhan embrio. Bagian selanjutnya yaitu serviks, yang berfungsi menutup lumen uterus supaya tidak memberi kemungkinan untuk masuk jasad renik, makro maupun mikro, ke dalam uterus. Bagian selanjutnya vagina yang berfungsi sebagai alat kopulasi dan tempat sperma dideposisikan. Selanjutnya yaitu organ reproduksi bagian luar terdiri dari klitoris dan vulva. Secara embriologi, klitoris homolog dengan penis dan vulva dengan skrotum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hormon reproduksi. Hormon reproduksi adalah zat organik yang diproduksi oleh sel-sel khusus dalam tubuh. Berdasarkan cara kerja hormon dibagi menjadi dua, yaitu hormon reproduksi primer dan hormon reproduksi sekunder. Sedangkan menurut susunan kimia, hormon dibagi menjadi tiga, yaitu hormon protein, hormon steroid, dan hormon asam lemak. Mekanis kerja pada hormon protein terdiri dari molekul besar dan hormon tidak masuk dalam sel target. Sedangkan hormon steroid terdiri dari molekul kecil dan hormon masuk ke dalam sel target. Kelenjar hormon reproduksi terdiri dari hipotalamus yang berfungsi menerima informasi dari indera, mengintegrasikan dan membagikan serta menyalurkan ke alat yang berkepentingan. Hormon hipotalamus terdiri dari oksitosin, ADH, FSH, RH, dan TRH. Selanjutnya yaitu hipofisa yang berfungsi mengatur hampir seluruh mekanisme biologi dalam tubuh dan mekanisme tersebut dapat menyelamatkan makhluk hidup. Hipofisa berdasarkan sel saraf terdiri dari dua bagian yaitu neurohipofisa dan adenohipofisa. Hormon estrogen yang berfungsi sebagai mengelola alat kelamin betina, sifat keibuan, kebuntingan, kontraksi uterus, dan relaksasi septik. Hormon progesteron berfungsi mempertahankan kebuntingan dengan menekan kontraksi uterus dan mempercepat ovulasi bersama LH. Selanjutnya saya akan menjelaskan siklus birahi atau estrus. Birahi merupakan saat di mana hewan betina bersedia menerima hewan jantan untuk kopulasi. Terdiri dari 4 fase, yaitu yang pertama proestrus adalah fase persiapan, berkisar 2-3 hari. Fase persiapan dengan gejala yang terlihat berupa perubahan tingkah laku seperti gelisah dan diam, serta perubahan anak-anak reproduksi. Yang kedua yaitu estrus adalah fase di mana hewan betina mau menerima pejantan untuk kopulasi. Ini berkisar 6-30 jam. Tanda-tanda estrus yaitu gelisah, nafsu makan menurun, mendekati pejantan, tidak lari jika didekati pejantan. Selanjutnya yaitu medestrus adalah fase yang terjadi setelah estrus selesai, itu berkisar sekitar 1-2 hari. Tanda-tandanya yaitu masih terdapat sisa-sisa tanda estrus,
sehingga sukar dibedakan dan betina telah menolak pejantan untuk populasi. Selanjutnya, yang keempat, yaitu di estrus adalah fase yang ditandai oleh tidak adanya kegentingan, berkisar 16-19 hari. Tanda-tanda tidak ada aktivitas kelamin dan hewan menjadi tenang. Hormon yang berperan dalam siklus estrus yang pertama yaitu FSH-RH, yaitu merangsang pelepasan hormon FSH dari kelenjar hipofisa. Yang kedua, LH-RH, yaitu merangsang pelepasan hormon LH dari kelenjar hipofisa. Yang ketiga, FSH, yaitu merangsang pertumbuhan folikel pada ovarium sehingga menjadi folikel degrad, atau folikologenesis dan oogenesis. Yang keempat ada LH, yaitu merangsang sel-sel granulosa dan sel-sel cicak pada folikel untuk memproduksi hormon estrogen. Yang kelima ada LTH. LTH bersama dengan LH merangsang pembentukan korpus luteum dari bekas folikel yang pecah atau ovulasi. Yang keenam, estrogen, melakukan feedback negatif terhadap pelepasan FSH oleh hipofisa. Yang ketujuh ada progesteron, melakukan feedback negatif terhadap pelepasan GnRH oleh hipotalamus dan GTH oleh hipofisa. Prostaglandin yaitu melisiskan korpus luteum sehingga GnRH1 dan FSH bisa turun atau lepas dari hipotalamus dan hipofisa. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.